Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda apa tugas malaikat Jibril? Sejak sekolah dasar, kita sering mendengar dari para guru bahwa tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi. Tapi sekarang kenabian telah berakhir. Sejak Nabi SAW wafat, tak ada lagi Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa tugas malaikat Jibril sekarang? Banyak orang meyakini saat ini tak ada lagi tugas malaikat Jibril. Imam As-Suyuti menegaskan bahwa anggapan bahwa malaikat Jibril tak lagi ada tugas dari Allah sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW ini tidak benar. Malaikat Jibril alaihissalam tetap turun ke bumi karena malaikat Jibril alaihissalam mengemban tugas lain di samping membawa wahyu. Dan ini penting diketahui kaum muslim karena menyangkut hajat kita sehari-hari. Malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan untuk mendampingi orang-orang mukmin yang sedang mengalami sakaratul maut dalam keadaan suci. Ia ditugaskan untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang sekarat dalam keadaan suci untuk menghormatinya. Itulah mengapa Nabi SAW menganjurkan kita agar tidak tidur dalam keadaan junub. Maimunah binti Sa'ad pernah bertanya pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah orang yang sedang junub boleh tidur?" Nabi menjawab, "Saya senang bila seorang yang junub tidur setelah ia berwudu terlebih dahulu. Karena saya khawatir bila ia dicabut nyawa, sedangkan malaikat Jibril tak mau mendatanginya." Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa malaikat Jibril akan mendatangi kematian orang mukmin yang dalam keadaan suci, karena malaikat Jibril akan mendatanginya. Selain itu, masih ada tugas lain yang diemban malaikat Jibril saat ini. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Sabit, dia berkata, "Telah sampai kepadaku riwayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan malaikat Jibril alaihissalam dalam urusan memenuhi hajat hidup manusia." Apabila orang kafir berdoa, Allah pun berkata kepadanya, "Wahai Jibril, penuhi apa yang menjadi hajatnya, karena sesungguhnya aku tidak suka mendengar lantunan doanya." Malaikat Jibril, malaikat yang disebut Al-Quran sebagai malaikat yang kuat, perkasa, cerdas, dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Postur tubuhnya besar dan memiliki sayap hingga 600 sayap dengan ukuran yang tidak lumrah. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW saat melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Pada diri malaikat Jibril terkumpul sifat-sifat keperkasaan, kecerdasan, dan kemuliaan. Tak heran jika ia menjadi pemimpin para malaikat yang ditaati. Nabi SAW bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasannya, Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan." Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasannya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Jibril menyeru kepada malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk kepadanya. Wallahu a'lam. Ya Hananu ya Mannan ya Qadir
ihsan ya qadimal ihsan bahru judika malian judlana bil gufran judlana bil gufran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Hamanis, saya Hanan, saya Manan, dan saya Ihsan. Nah, lihat nggak tayangan yang tadi? Lihat. Nah, setelah kita ngeliat tayangan yang tadi, ternyata malaikat Jibril itu luar biasa besar. Bahkan nih dalam beberapa riwayat nih disebutkan 600 tuh. 600 sayap malaikat Jibril bisa menutupi langit. Masya Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melihat tubuh malaikat Jibril begitu besarnya sampai memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Nah, takjub banget. Luar biasa itu malaikat Jibril. Iya. Menutupi langit dan bumi. Nah, Ihsan juga nih. Besar juga. Besar juga. Ini menutupi antara Hanan dan Manan ini. Iya, kalau kita main petak umpet nih, belakangnya di aman. Nggak ketahuan. Tuh kan, kalau misalnya lihat. Ngomong salah, diam salah. Maunya apa sih? Ya sabar. Orang sabar itu badannya lebar. Udah lebar, udah lebar. Ya bercanda, namanya juga saudara kan. Oh iya, setelah ini akan ada tayangan tentang 2 amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Masya Allah. Yuk, mari. Pemirsa Hasanah, ada 2 hal yang paling banyak memasukkan seorang muslim ke dalam surga. Pertama, takwa, dan kedua, akhlak yang baik. Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Sebenarnya arti takwa itu simpel, yaitu menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Dalam keseharian, takwa bisa dipahami dari ungkapan Ka'ab bin Malik kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, pernahkah Anda berjalan di sebuah jalan yang penuh duri? Umar menjawab, iya. Lalu Ka'ab bertanya, apa yang Anda lakukan? Umar mengatakan, saya bersiap-siap dan berhati-hati. Ka'ab kemudian mengatakan, itulah takwa. Dengan demikian, takwa itu sebuah perasaan yang selalu khawatir, takut dan berhati-hati menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam kubangan syahwat dan jatuh ke dalam larangan Allah. Dan puasa adalah cara untuk mengendalikan syahwat. Karena syahwat yang haram biasanya dimulai dari berlebihan dalam syahwat yang halal. Inilah takwa yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Sedangkan akhlak atau perilaku yang baik maksudnya bersikap baik dalam bergaul dengan sesama manusia. Perilaku baik ini bukan persoalan biasa, karena perilaku baik menjadi ukuran bagi keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Hakim. Maka orang yang bertakwa itu bisa dilihat dan dikenali ciri-cirinya. Pertama, berdasarkan surah Al-Imran. Orang bertakwa itu orang yang menafkahkan hartanya di saat lapang maupun sempit. Artinya, orang yang bertakwa cirinya diantaranya suka bersedekah bukan karena memiliki harta lebih, tapi karena memang sifat suka berbagi dan kedermawanan yang sudah melekat pada dirinya. Motifnya hanya satu, mengharapkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Azza wa Jalla. Itulah mengapa sedekah termasuk amal soleh yang disarankan di bulan yang mulia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Ciri kedua, orang yang menahan amarah. Seringkali amarah yang keliru sangat merugikan orang lain, di samping merugikan diri sendiri.
Dan seringkali amarah menjadi pemicu orang melontarkan kata-kata kotor, makian, yang semua itu bisa mengurangi kesempurnaan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang tak kalah penting dari sifat orang bertakwa lainnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran, adalah memaafkan orang lain. Ini termasuk akhlak yang paling baik. Mengapa? Karena memang berat. Makanya memaafkan bahkan kadang lebih sulit daripada menahan amarah. Karena orang yang memaafkan biasanya sudah terlebih dahulu menahan amarahnya. Wallahu a'lam. Nah, tuh lihat mana takwa dan akhlak yang baik. Lah, kenapa jadi aku? Nah, gini maksudnya Ihsan. Takwa ya dengan sebenar-benarnya takwa. Tuh, Bukan takwa. takwa bukan? Bukan, kalau takwa takut istri tua. Sembarangan nih kalau ngomong lagian nih ya. Sayangku kan masih muda ya. Bisa aja cuma 2-3 hari. Ya Allah, basi dong. Anyep. Tapi setelah ini akan ada tayangan tausiah dari Ustadz Dasat Latif tentang wanita yang dirindukan surga. Wah, aku juga merindukan wanita. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Malah nyanyi. Ih, malah nyanyi. Jangan dikagetin. Ya kalau gitu pemirsa langsung aja kita saksikan nih, lihat ini. Inilah yang kita akan bahas hari ini, wanita dirindukan surga. Pertama, dirindukan surga, dirikan sholat. Yang kedua, kata Nabi, wasyamu Ramadan. Berpuasalah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tuntas puasa Ramadan. Tapi jangan puas sampai di situ, Bu. Maka kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Ya, puasa yang paling baik, puasa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, puasa Senin Kamis. Bu-ibu nih yang agak lebih berat badannya, Senin Kamis. Ibu-ibu mau sehat, Senin Kamis. Bagaimana? Mulai Kamis ini jangan pernah lagi lepas puasa. Bangun, makan sahur. Ternyata jam 9 lupa kalau puasa, makan aja. Terbiasa kan setiap pagi kita sarapan. Nah, Kamis ini kita mulai. Karena kebiasaan kita bertahun-tahun sarapan, ya sarapan makan. Begitu lagi selesai, Kamis. Ternyata saya puasa, lanjut. Boleh. Yang tadi 1 mangkuk, rezeki. Ibu lupa. Yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas, ini dirindukan oleh surga. Apa itu? Menaati perintah suami. Ini yang berat ini. Taat sama suami ini berat. Bu, berat. Bu, dengar Ibu. Ada pada zaman Nabi, bertetangga nih. Tiba-tiba ibu yang tetangganya ini wafat ibunya. Maka tetangganya datang. Misal nih, dia bertetangga, meninggal ini tetangganya, dia datang panggil anaknya, anak tetangga. Bu Haji, emak sampean wafat, datanglah membesuknya. Mulai dari sakit. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa besuk ibu saya tahu sakit, tapi suamiku keluar. Saya dipesan tidak boleh pulang, tinggalkan rumah sebelum pulang. Pulang yang utusan. Sakaratil maut sudah ibunya, datang lagi. Bu, ibu sampean sudah sakaratil maut, datanglah kau besuk. Mau sekali, tapi mohon maaf suami saya belum pulang. Pulang lagi utusan. Wafat ibunya. Bu, yang terakhir kalinya, bumu sudah wafat.
maka mau dimakamkan, kau datanglah sekali aja sebelum dimakamkan. Apa kata ibu? Mohon maaf, suami saya belum pulang, saya dilarang keluar sebelum pulang. Saya doakan ibu saya. Dimakamkan. Tidak datang ini anaknya. Marah ini utusan. Dia datang kepada Nabi melapor. Ya Rasulullah, keterlaluan betul itu tetangga saya. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai wafat, dimakamkan, tidak datang besu ibunya. Saya 3 kali datang memanggilnya, ya Rasul. Nabi kata, wih, nak durhaka betul itu. Kok bisa begitu? Kenapa bisa? Ya Rasulullah, suaminya pergi. Jihad, perang. Dipesan sama suaminya, jangan pernah tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, dengar ibu. Subhanallah. Nabi lalu bersabda, alhamdulillah, diampuni dosa ibu yang wafat karena punya anak, istri yang taat sama suaminya. Masya Allah. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun ibu ditanggung oleh suami. Beruntunglah wanita Islam. Wanita Islam itu sebelum diperiksa semua amal-amalnya, sebelum diperiksa puasanya, diperiksa hajinya, ada 4 laki-laki yang harus menanggung dia. 4 laki-laki yang harus menanggung ibu. Siapa? 1, orang tua, bapak. 2, suami. 3, anak laki-laki. 4, saudara laki-laki. Ini 4 yang bertanggung jawab terhadap ibu. Kenapa itu perempuan dia pakai jilbab? Ditanya suaminya, ditanya bapaknya, ditanya anak laki-lakinya, ditanya saudara laki-lakinya. Ternyata ini 4 laki-laki yang tidak beres, maka ibu bebas tugas. Itu enaknya jadi perempuan Islam. Beda kami laki-laki. Biar kami sholat, ketua majelis ulama, hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak puasa, istrinya tidak nutup aurat, istrinya tidak sholat. Demi Allah, ku ampusakum wa ahliku. Suamimu, nih kau masuk neraka sama istrimu. Ditanggung ibu dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, kembali lagi di Khazanah Ramadan. Sekarang kita mau bacain pertanyaan dari pemirsa nih yang sudah nanya ke Instagramnya Khazanah. Oke, mana? Silahkan. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Silvi Alia. Pertanyaannya, kita kan dianjurkan banyak qiyamul lail di bulan Ramadan. Nah, qiyamul lail apakah sama dengan taraweh? Kalau udah taraweh, apa masih harus qiyamul lail lagi? Nah, Silvi Alia, ini pertanyaan yang sangat bagus banget. Jadi, Hanan jawab. Udah bagus. Ujung-ujungnya dioper di sini juga. Qiyamul lail atau sholat malam itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Terlebih di bulan Ramadan seperti ini pemirsa. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam hadis, orang yang melakukan qiyamul lail dengan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang melaksanakan sholat malam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Imam Nawawi juga mengatakan yang dimaksud dengan qiyam Ramadan atau sholat malam Ramadan di sini adalah sholat tarawih. Jadi semua apapun ibadah yang kita lakukan di malam bulan Ramadan itu termasuk qiyamul lail atau ibadah malam. Termasuk nih sholat tarawih juga bagian dari qiyamul lail. Meskipun tarawih ini sunnah dan masjid-masjid tidak mengadakan, pemirsa jangan sampai nggak sholat tarawih. Harus tetap sholat tarawih walau di rumah masing-masing. Betul. Ya, mudah-mudahan jawaban dari saya bisa menjawab pertanyaan Ya, dari kami. Jawabnya kan bareng-bareng. Iya, bertiga jawabnya. Ya, mudah-mudahan jawaban dari kami bisa menjawab pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Amin. Untuk Silvia jangan tinggalin tarawihnya ya. Kalau mau jamaah butuh imam, abang siap. Saja lu kapan musola. Bagi pemirsa yang ingin bertanya juga, boleh silahkan langsung ke Instagramnya Khazanah di @khazanah_t7. Nah, jangan kemana-mana karena setelah ini ada yang lebih menarik juga. Ada tayangan tentang syarat diterimanya taubat. Masya Allah. Jangan lupa untuk terus saksikan Khazanah hanya di Trans 7.
Pemirsa Hasanah, setiap orang pasti mempunyai dosa. Akan tetapi, ada orang yang mau mengakui kesalahan dan dosanya dengan cara bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh dan tidak sampai tiba ajalnya baru ia mau bertobat. Namun begitu, Allah memberikan syarat-syarat pada kita agar taubat bisa diterima. Surah An-Nisa ayat 17 memberikan kabar pada kita umat Islam agar taubat seseorang bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Ayat ini menjelaskan dua syarat taubat. Jika dipenuhi akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, taubat itu diterima di sisi Allah bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan dengan kebodohan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, arti dengan kebodohan dalam ayat ini adalah semua orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, baik disengaja maupun tidak, itu dianggap sebagai orang yang bodoh. Muhammad bin Yusuf dalam kitabnya Bahr al-Muhit mengartikan dengan kebodohan ini dalam artian bukan tidak tahu akan perbuatan buruk itu dosa, akan tetapi dia tidak tahu substansi sebuah siksaan. Kedua, Allah menerima taubat dalam waktu dekat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan maknanya pemberian batas waktu bertobat bagi para pendosa, yaitu sebelum ruh berada pada tenggorokan. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, Allah itu benar-benar menerima taubat seorang hamba sebelum ruh berada di tenggorokan. Wallahu a'lam. Kembali lagi bersama Hamanis, saya Hanan, Saya Manan. dan saya Ihsan. Alhamdulillah kali ini Lebar nih, badannya lebar. Udah lebar. bercanda. Iya. Nah, setelah ini akan ada tayangan tausiah, ada VT tausiah sih. Jadi begini, ya, orang yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh